Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan masak comro. Comro yang garing di luar dan lembut di dalam, serta isiannya yang wangi, enak, seger, pokoknya berempah. Mantep deh. Yuk, let's cooking. Oke, pertama-tama kita langsung aja persiapkan bahan utamanya. Tentunya harus ada singkong. Ini singkongnya diparut ya. Oke, selanjutnya kita siapkan kelapa parut. Ini kelapanya jangan terlalu tua ya. Jadi kelapa yang buat urap gitu, pokoknya yang sedang lah, kelapa santri pokoknya gitunya. Oke, kedua bahan ini kita galoken, kita campur-campur, aduk merata sampai ya merata sampai rata gitu ya. Dan ini ceritanya aku bagi dua. Tadinya tuh mau aku bikin separohnya itu buat masakan lain gitu ya, cemilan yang lain. Langsung kita ke bumbunya, ke bumbu isian comroknya. Kayak di sini ada kencur, cabai rawit, bawang merah, bawang putihnya aku goreng, dan tempenya sebagian aku goreng dan sebagian lagi mentah. Oke, langsung aja kita ulek-ulek aja ke si kencur dan cabenya ini. Kayak nggak langsung aku ulek semuanya karena si cobeknya ini kebetulan sangat imut sekali ya gitu. Selain diulek-ulek, mungkin lebih praktis bisa di chopper atau misalkan di blender juga boleh ya, yang penting halus aja. Jangan lupa si tempenya ini juga diulek halus gitu. Setelah halus, karena ini si coetnya ini begitu imut, aku pindahin dulu ke piring, ke wadah lain untuk menggerus nanti bumbu selanjutnya. Ya, maaf banget teman-teman, sepertinya ada beberapa video yang kehapus. Oke, jadi untuk isian comro tadi aku tambahin serai yang aku potong-potong lalu aku haluskan gitu, dicampurkan bersama si sambal tempe tadi gitu ya. Jangan lupa dikasih gula, garam, dan dicobain deh gitu. Dan untuk singkongnya sendiri ini aku kasih irisan bawang daun yang banyak gitu ya, dan dikasih seasoning juga, tapi jangan terlalu banyak karena nanti jadi asin gitu, karena si bumbunya kan udah ada rasanya. Jadi ini kasih bumbu tipis-tipis aja, garam garam pecin penyedap kayak gitulah, nggak usah pakai gula lagi. Dan yang tadi aku pakainya itu si sambal tempenya itu aku nggak pakai oncom ya. Di sini aku lebih seneng pakai tempe, tapi tetap namanya tetap comro. Oke, dan si sambal comroknya tadi aku pakein gula merah bukan gula putih. Itu bikin rasanya mantep banget. Serehnya itu kurang lebih satu lenjer itu satu batang gitulah. Diiris tipis-tipis, dihalusin, satuin bumbunya. Dan ini caranya buat masukin si isian comronya ke dalam. Bisa ditaruh-taruh gini dulu, atau kalau udah lihai sih langsung aja digoreng ke minyak panas. Dan teman-teman tahu, tadinya yang adonan comro yang udah aku bagi dua tadinya aku mau bikin ondol-ondol loh. Tapi karena ini tuh comronya tuh gurih, enak gitu, jadi ini tuh cepet habis. Dan ya udah, semuanya dibikin comro aja deh pada akhirnya begitu. Itu kenapa kok bentuknya ada yang beda ya? Jadi itu tuh aku sengaja bikin beda, bikin panjang-panjang gitu. Itu adalah comro yang tanpa isi gitu ya, buat anak-anak yang gak kuat pedes gitu. Tapi walaupun gak ada isinya, gak ada si sambal tempenya, tetap maknyus kok, tetap enak. Karena tadi kan si singkongnya itu udah dikasih bumbu gitu, jadi tetap gurih-gurih nyos. Dan mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa nggak pakai sarung tangan bunda? Ya ini kan untuk konsumsi sendiri, dan yang penting kan cuci tangan gitu ya bunda sayang ya. Karena sarung tangan itu tidak menjamin higienis gitu ya. Kalau misalkan si sarung tangannya itu kita pergunakan untuk menyabak segala macam juga. Jadi yang penting cuci tangan itu lebih higienis, lebih bersih gitu ya. Oke, kita langsung goreng. Jangan lupa minyaknya harus panas, karena kalau tidak panas nanti si comro ini akan menyerap begitu banyak minyak bunda. Kan kita harus hemat, minyak lagi mahal gitu ya. Lebay banget sih, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya pokoknya gitulah, minyaknya harus panas biar nggak nyerap banyak minyak ya. Dan yang terpenting dalam menggoreng comro ini adalah
jangan dibulak-balik gitu ya. Jadi goreng dulu satu sisi sampai agak keras gitu, agak matang gitu ya, baru dibalik. Nah kalau udah mulai mengeras seperti ini, kita balik bunda gitu ya, jangan sampai gosong juga. Dan kita masak sampai matang, sampai kecoklatan. Kalau dibulak-balik dari awal ya hancur gitu ya. Aduh, kenapa ini aku ngomongnya jadi emosi begini ya. Oke, sepertinya aku jujur aja ini greget banget karena ini video udah mungkin seminggu yang lalu gitu ya, belum sempet aku edit. Pas mau aku edit tiba-tiba ada yang kehapus, itu bikin greget gitu. Jadi aku tidak bisa menampilkan video yang sempurna gitu lah. Tapi yang penting bisa dimengerti gitulah ya. Oke, balik lagi ke videonya aja. Dan jangan lupa ya, ini tuh sampai dimasak, digoreng sampai kecoklatan gini ya, coklat keemasan kayak gini. Lalu angkat. Oke, kenapa itu ada yang putih-putih? Karena itu dimasukkannya belakangan. Oke, tidak lengket gitu ya, karena kita tidak mengaduk-ngaduknya. Jadi jangan khawatir. Oke, masak sampai selesai dan saatnya kita hidangkan.